Konten promosi kopi yang dibuat Giorgio Antonio kembali memicu perbincangan di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda. Giorgio terlihat membuat video endorse di rumah Sarwenda sambil menampilkan suasana seolah berada di kediamannya sendiri. Video tersebut langsung ramai dibahas karena rumah itu diketahui merupakan bagian dari aset yang pernah dibangun bersama Ruben Onsu dahulu. Konten tersebut kemudian mendapat respon menohok dari Ruben melalui media sosial. Dengan sindiran singkat, Ruben menyinding soal menikmati kopi di rumah yang menjadi sorotan publik. Reaksi itu memicu gelombang komentar netizen yang budiman yang menilai Giorgio terlalu percaya diri menggunakan rumah Sarwenda sebagai latar promosi. Banyak yang menyebut tindakannya tidak peka terhadap situasi dan terkesan mencari perhatian di tengah polemik yang belum mereda hingga kini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngopi di rumah itu emang paling mantep, paling bener, paling enak udah. Ya kan? Gimana nggak enak orang gratis? Apalagi di rumahnya Kak Ruben. Lebih enak lagi nggak tuh? Aduh ya, yang punya rumah siapa, yang puasa siapa? Sabar ya Kak Ruben, sabar. Dari semua video yang paling nggak tahu diri video ini nih. Video ini, ya kan, konten di rumah orang, ucapnya milik sendiri. Saya capek-capek kerja, enaknya sih ngopi di rumah sendiri. Itu rumahnya Uben, rumahnya Uben, bukan rumah lu, ya. Aduh, pengen nggak netizen ngakak, tapi digiring untuk ngakak. Pengen nggak netizen komen, tapi digiring untuk komen. Keluar dari rumah itu, nggak usah ngonten-ngonten di rumah orang. Nah, itu kerja kerasnya si Onsu, bukan elu. Dari semua konten lu nih, konten ini yang paling nggak tahu diri menurut aku. Paham gak? Wenda, laki lu noh disindir sama mantan suami lu noh. Coba dong Wen, kalau misalnya punya laki, kalau misalnya ada kerjaan, jangan numpang di rumah orang, ngerjain kerjaannya. Di rumah sendiri dong, tunjukin rumahnya yang mana. Kan katanya CEO 2000 toko. Gua kalau misalnya jadi tuh laki, gua mau udah ngaliang 5 meter, serius deh. Malu, serius deh, malu. Disindir langsung oleh pemilik rumah, buset kata gua. Coba lu bayangin betapa malunya begitu. Udah mah kalau misalnya nge-live di situ, terus ngejain endorsan juga di situ. Kata gua, pakai rumah sendiri, tunjukin rumahnya. Tunjukin. Jangan pakai rumah orang mulu. Gimana sih? Ini baru satu nih di-upload sama Kak Ruben Onsu. Ya guys ya, baru satu nih ya kan. Tampil tuh ya kan di IG-nya Kak Ruben Onsu. Nanti ada lagi. Malu. Kata gue mah pulang, bener. Pulang. Kemana pulang lu? Elah. Sergio Kekasih Sarwenda dirujak habis-habisan oleh para netizen karena dia ketahuan ternyata melakukan syuting iklan minuman di dalam rumah Ruben Onsu. Ya, itu adalah rumah Ruben Onsu yang dia bangun untuk anak dan istrinya ketika dia belum bercerai. Jadi Sergio ini seperti bagaimana ya? Kenapa dia sangat menikmati harta benda kekasihnya, padahal itu kan adalah milik mantan suaminya yang ditinggalkan untuk mantan istri dan anak-anaknya. Kalau mungkin seandainya SW ini membeli rumah atau membangun rumah setelah perceraian, itu sah-sah saja kalau kekasih baru atau pasangan baru ikut masuk ke situ dan ikut menikmati. Itu kan didapat setelah perceraian ya. Tapi ini kan rumah atau properti mantan suami. Harusnya untuk kekasih baru itu tahu diri, jangan sampai kau dirujak habis-habisan seperti ini. Kan tidak lucu itu, tidak lucu Anda bergelar CEO tapi Anda bahkan untuk syuting iklan pun Anda meminjam rumah mantan suami dari pacar Anda.
Ternyata selain CEO kau juga pandai ngelawak ya. Pandai kali lah kau melawak ya. CEO ganteng doang, live-nya numpang. Kau buat iklan kopi ya. Iklan kopi kau di rumah si Sawe. Pakai mobil pun mobil si Sawe. Dengan pedenya paling enak ngecas di rumah si Ngopi. Maksud kau cemana? Itu udah jadi hak milik kau kah? Hah? Atau kau memang udah tinggal di situ kah? Numpang ya maksudnya ya. Atau kau nggak sanggup beli rumah? Atau kau manis soka? Gak malu diposting ulang sama mantan bini. Mantan si Sawe yang kalian katain sang belok. Gak malu. Lagian kok tebal kali lah muka kau ya. Ya, Papio, tebal kali muka kau. Kuping kau budek kali. Rasa malu kau udah Ulang kali kau dinyinyiri sendiri kau. Tetap pede kali kau ya. Atau memang terpaksa, atau memang gak ada cara yang lain. Cuman rumah itu yang bisa memfasilitasi kau dengan duit. Apa dengan rumah itu yang bisa menghasilkan kau duit? Rumah kau semana? Tunjuklah rumah kau. Lagi iklan kopi. Di rumah si Sawe, buka kulkas pun nengok kanan kiri. Turun dari mobil pun mobil si Sawe. Ganteng doang modal telur. Bagus ini telur kau ku gulung-gulung. Manfaat muka ganteng kau itu apa? Apa buat si Sawe kenyang? Bisa kau melebihi nafkahnya dari si belok, si Isong 200 juta per bulan. Bisa kau lebihkan? Nggak bisa, kau aja numpang live. Semua kau numpang tingkat rumah, mobil, kulkas. Punya 2000 togol. Keselentik lah kau ya, keselentik. Gak apa-apa kak, yang penting gagah dan juga ganteng. Aduh, hari gini ya ganteng mau dipakai untuk apa? Ini kebutuhan, makan, sandang, pakaian, shopping. Gak bisa kalau cuma punya laki modal ganteng. Ganteng buat apa kalau nggak bisa kita nikmati? Ganteng buat apa kalau duitnya nggak ada? Kalau mau kondo, sadar. Kita mau shopping pakai duit. Kita mau ke toilet aja minimal kita bayar pakai duit. Kita mau belanja pakai duit. Mau ngasih orang tua pakai duit. Padahal ganteng tapi mohon maaf ya, dompetnya kering ya, pelit, medita, apalagi bukan real CEO. Untuk apa? Sadar Wen, sadar. Percuma ganteng kalau nggak mau modal. Percuma ganteng kalau apa-apa ya pakai fasilitas yang lu punya. Percuma ganteng kalau nggak sayang sama orang tua lo. Percuma ganteng kalau nggak bisa ngebiayain tuh biaya sekolah ya, rumah sakit. Kalau amit-amit nanti anak lo kenapa-napa nggak bisa biayain. Aduh Wen, gue tahu lu cinta mati sama dia, tapi pikir pakai logika Wen. Masa iya lu membuang berlian tapi lu dapetnya mau kondo? Aduh, malu-maluin Wen, malu-maluin. Ya benar, aku adalah salah satu sahabat Gio waktu kita sekolah dulu. Ya kalau menurut aku sih masalah Sarwenda dan Koruben ini nggak ada sih keterkaitannya dengan Gio gitu ya kan. Aku kenal betul kalau Gio ini orangnya baik, budi pekertinya lurus aja gitu ya kan. Kemudian lagi ya humble dan agak introvert gitu. Jadi nggak ada sih keterkaitannya sama masalah Koruben dan Sarwenda. Ya dilibatkan karena Gio ini salah satu rekan Sarwenda juga, pacarnya Sarwenda juga gitu ya kan. Waktu bikin video pun si Gio ada di samping Sarwenda, jadi wajar lah dilibatkan di situ gitu loh. Kalau untuk CEO itu enggak lah, masa iya CEO jualan kutang 24 jam di depan kamera? Enggak ada CEO seperti itu, enggak ada. Kalau CEO itu seperti Reno Barak gitu ya kan, mondar mandir keluar negeri gitu, mana ada CEO yang jualan kutang.
Ya kalau untuk video yang dipijat sama Tania Putri Ruben Onsu, ya aku tahu banget itu sangat disayangkan banget gitu ya kan, anak di bawah umur diperkerjakan seperti itu, ya sayang lah gitu loh. Ya mungkin karena nggak ada uang untuk bayar terapis pijat, jadi ya mau nggak mau Tania lah yang disuruhnya gitu ya kan. Ya aku masih akrab sama Gio, masih berhubungan baik sama beliau. Terakhir kita ketemu itu sekitar 3 hari yang lalu, waktu di dapur rekaman Jaksel. Ya kemarin sempat aku tanya sih kalau Sarwenda bakalan ada single baru dalam beberapa bulan ini. Aku setuju juga sih sama netizen kalau suaranya Sarwenda itu, aduh gimana ya, lebih bagus suara kuda sih menurut aku. Mending Sarwenda ini jangan nyanyi lah ya kan, mending ya nyawit atau kebun karet itulah. Oke terima kasih ya, maaf aku nggak bisa lama nih. Oke terima kasih yo.